Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Monika Wibowo, NPM 1921020199. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum tahlifi dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallafah dalam bentuk al-iqtida, al-takhir, al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mukhtabih, yakni produk dalam kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-itika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukhalafah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibahah yaitu perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum takhlifi, yaitu ijab, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dua, nadb, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum tahlif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karahah, tahrim, karahah tanzif, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, pemerintah itu disebut dengan pemerintah fardu. Akan tetapi jika pemerintah itu berdasarkan pada dalil yang zanin, pemerintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangannya, jika larangan itu didasarkan pada dalil al-qat'i disebut haram. Sebaliknya jika larangan itu didasarkan pada dalil zanni, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan takhlifiyah, yaitu artinya tuntutan atau memberi beban. Takhlifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab atau sebagai syarat yang lain, atau masyrut atau sebagai penghalang man'i adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab. Yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnahnya diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di belakang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kala ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis dan menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihad karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-mayakkah, sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologi kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan atau at-takat. Kata judha yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengarah sebuah tenaga sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan tafkir, berpikir biasa dan sederhana.
Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas. Dapat disimpulkan bahwa ijtihad yaitu satu, pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Tiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amalia. Keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. Kelima, dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dapat yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.